Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik yang Kafik muliakan, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali berjumpa, dan tema kajian kita pada petang hari ini adalah melanjutkan penjelasan rukun iman. Nah, kita masih berada pembahasan rukun iman, ya, beriman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Dan kita masih membahas tanda-tanda tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda besar hari kiamat. Dan insya Allah adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini merupakan kajian terakhir yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, karena sebagaimana yang Kak Fikri sudah sampaikan di flyer kajian, ya, judulnya adalah 3 atau tanda-tanda besar hari kiamat yang terakhir, yaitu yang ketiga yang terakhir. Yang pertama, adik-adik rahimakumullah, ya, sebagaimana yang kalian lihat ada di layar, yaitu pembenaman daratan di 3 tempat. Pembenaman itu apakah fikih? Pembenaman itu jadi adik-adik, kalau misalkan ada daratan, ya, seperti entah itu pulau besar, ya, atau pulau yang kecil, itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke dalam, kalau misalkan bahasa Indonesianya yang itu dibenamkan itu kayak dimasukin ke dalam, ya, kayak dimasukkan ke dalam, ya, itulah yang namanya pembenaman, ya, yang dimaksud. Nah, adik-adik rahimakumullah, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan tegak hingga kalian melihat 10 tanda. Lalu beliau menyebutkan 10-10-nya adik-adik, dan diantaranya adalah 3 penenggelaman. Pembenaman itu ditenggelamkan adik-adik, ya. Ini Kak Fikri baru ingat nih, ya. Penenggelaman ke dalam bumi, ya. Jadi ada daratan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam, ya. Penenggelaman di sebelah timur. Waalaikumsalam Romaisho. Lalu penenggelaman di sebelah barat. Waalaikumsalam. Dan penenggelaman di Jazirah Arab atau di Jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku nanti akan terjadi penenggelaman di wilayah timur dan penenggelaman di wilayah barat dan juga penenggelaman di Jazirah Arab. Maka Ummu Salamah bertanya, apakah bumi akan ditenggelamkan wahai Rasulullah, sementara di dalamnya ada orang-orang yang soleh? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian, maka Allah akan membenamkan atau menenggelamkan daerah tersebut. Nah,
Adik-adik rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari hadis yang disampaikan. Ya. Yang pertama adik-adik, ya, penenggelaman daratan terjadi di 3 wilayah. Wilayah yang mana saja? Nih, kalian bisa lihat di peta ya. Di wilayah timur, di wilayah barat, dan di wilayah Jazirah Arab. Di wilayah timur adik-adik itu ada daerah Asia, meliputi negara kita, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Australia, ada Jepang, ada Cina, pokoknya banyak. Lalu di bagian barat jauh sana ada benua Amerika. Di situ ada negara Amerika, ada negara Kanada, Meksiko, ada negara Argentina, Brasil, banyak adik-adik ya. Nah, yang ketiga di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab juga banyak daerahnya. Termasuk Arab itu kayak Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, terus mungkin termasuk diantaranya apa namanya? Waduh, Kak Vicky lupa namanya. Ada apa namanya tuh? Ada Kuwait. Nah, ada negara Kuwait, yaitu Jazirah Arab adik-adik ya. Mungkin sebagian negara seperti di Palestina, nah, termasuk Jazirah Arab. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, inilah yang Kak Vicky kasih tanda ya. Jadi ini adalah 3 wilayah besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan di daerah timur, lalu di daerah barat, dan di Jazirah Arab. Lalu berikutnya, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengirimkan musibah, atau bencana alam kepada daerah yang mana daerah tersebut suka banget melakukan dosa. Orang-orangnya senang melakukan perbuatan dosa. Orang-orangnya nggak mau sholat, orang-orangnya suka mencari rizki yang haram, terus suka berbohong, suka suka mengadu domba, suka dengerin musik, suka pokoknya melakukan hal-hal yang buruk, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada mereka bencana alam. Contohnya adik-adik rahimakumullah, ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu adik-adik rahimakumullah diakibatkan dosa-dosa kita. Kalau misalkan kita lagi duduk tenang, lagi bengong, tiba-tiba gempa bumi, ya, begitu rumah kita bergetar, tiba-tiba badan kita goyang adik-adik rahimakumullah. Nah, itu bisa jadi ya sangat besar kemungkinannya Allah kasih peringatan kepada kita agar penduduk di negara atau di daerah tersebut yang suka berbuat kemaksiatan agar berhenti, agar nggak usah lagi buat dosa, agar bertaubat kepada Allah. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan, beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah kejadian di daerah Jawa Tengah. Kalau lokasinya itu dekat di daerah Dieng. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik daerah Dieng itu di mana? Di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur? Siapa yang tahu? Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Yang benar adik-adik, jawabannya adalah di daerah di Jawa Tengah. Ada sebuah desa adik-adik rahimakumullah, namanya Desa Legetang atau Legetang.
Desa tersebut Allah kasih banyak kenikmatan. Desanya subur, pertaniannya subur, banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan. Pokoknya kalau panen mereka itu banyak uangnya, banyak hartanya. Tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, tetapi mereka membalas Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosa. Mereka suka mabuk-mabukan, mereka suka dangdutan, suka berjudi, bahkan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, gitu adik-adik ya. Mereka nggak sholat, mereka nggak bayar zakat. Akhirnya pada suatu malam adik-adik rahimakumullah, Allah berikan kepada mereka cobaan. Allah berikan kepada mereka musibah bencana alam. Ya, yaitu desa ini dikubur sama Allah. Jadi desa ini, desa Legetang ini di bawah adik-adik, di atasnya itu ada seperti bukit. Ya, ada bukit. Nah, bukitnya itu Allah angkat, terus Allah jatuhin di atas mereka. Kalau ibaratnya sekarang itu jadi longsor. Nah, longsornya itu sampai menutupi semua desa yang mereka tempati. Begitu. Kak Fikih, terus nasibnya orang-orang yang masih suka sholat, masih rajin beribadah, itu gimana? Nah, itu nanti Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan niatnya. Kak Fikih, tadi kan Ummu Salamah bertanya, emangnya Allah akan tetap menenggelamkan daerah yang suka berbuat maksiat walaupun di dalamnya masih ada orang-orang soleh? Iya adik-adik. Kenapa? Karena orang-orang solehnya diem, nggak mau ngajak kepada kebenaran, nggak mau mengingatkan, nggak mau berdakwah. Jadi ketika melihat kemungkaran, melihat dosa, perbuatan dosa, dibiarinin aja, nggak ada yang mengingatkan. Nah, makanya Allah timpakan juga kepada mereka musibah bencana alam. Nah, makanya adik-adik, kita harus senang mengajak orang untuk berbuat baik. Misalkan lagi main bola, tiba-tiba adzan. Lalu ajak teman-teman kita, kita stop dulu main bolanya, ayo kita ke masjid yuk, sholat yuk, begitu. Atau lagi main di rumah teman, main boneka-bonekaan, main masak-masakan, dengar adzan, langsung berhenti, kita mainannya stop dulu yuk, kita sholat dulu yuk. Nah, itu namanya mengajak kepada kebaikan. Misalkan ada temen mau jahil sama temen yang lain, diingatkan, jangan jahil, nggak boleh, dosa. Nah, itu namanya mencegah perbuatan buruk dan mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada perbuatan yang benar. Lalu adik-adik rahimakumullah, ya, kalau misalkan di suatu daerah adik-adik ya banyak sekali kemaksiatan, maka daerah tersebut akan dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu apa sih Kak Fikih? Rahmat Allah itu adalah kasih sayangnya Allah. Misalkan di daerah tersebut suka banyak maksiatnya. Di antara tandanya adik-adik nih jarang hujan. Ya, hujannya cuma sedikit, ya, hujannya jarang. Apalagi sekarang nih adik-adik ya, udah jarang musim hujan di Jakarta, harusnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ya, bukannya banyak berbuat dosa, harus banyak bertaubat dan banyak beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan sebagaimana Allah firmankan di surat Nuh ya.
Kalian bisa nanti cari sendiri ayatnya. Allah berfirman seperti itu. Kalau kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan yang penuh dengan rahmat dan berkah, ya. Begitu adik-adik. Nah, berikutnya, nah ini kalian bisa lihat gambar ya. Jadi adik-adik, daratan yang Allah benamkan itu bisa jadi dibenamkan ke dalam laut, kata para ulama seperti itu. Buktinya apa Kak Vicky? Buktinya sekarang ini adik-adik, ya banyak sekali daerah-daerah yang daerah tersebut sebenarnya sudah di bawah permukaan laut. Contohnya kayak di Jakarta. Kota Jakarta itu adik-adik, ya kalau di pinggirannya itu ada sebagian yang dihalangin dengan tembok. Jadi kalau air laut itu bisa tumpah ke dalam daratan kalau tembok itu dibuka, tembok itu dibongkar. Cuma Kak Vicky lupa nama daerahnya, di daerah apa ya. Jadi ada tembok panjang gitu adik-adik, ya. Kalau misalkan tembok itu dibongkar, maka air laut itu bisa masuk, bisa membanjiri daratan yang ada di sekitar situ. Nah ini bisa jadi juga adik-adik di daerah Indonesia itu kemarin ada yang namanya lempengan-lempengan tektonik. Nah kalau kalian nanti bisa cari di berita itu ada yang namanya gempa megatrust. Ya, jadi di sepanjang Indonesia itu dari mulai Sumatera sampai Nusa Tenggara tuh, Kepulauan Nusa Tenggara itu banyak sekali lempengan-lempengan. Yang kalau misalkan lempengan itu bergesekan, adik-adik, itu bisa mengakibatkan gempa yang sangat besar dan bisa terjadi tsunami adik-adik. Ya. Begitu. Nah, itu tanda yang pertama. Lalu yang kedua, munculnya angin lembut yang mematikan orang-orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus angin dari Yaman yang lebih lembut dari sutra. Angin tersebut akan mematikan semua orang yang di dalam hatinya ada secuil keimanan. Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang lain disebutkan, adik-adik rahimakumullah, Allah mengirimkan angin yang lembut yang melewati bawah ketiak mereka lalu mencabut nyawa kaum mukmin dan muslim. Masih hadis yang sama, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah adik-adik rahimakumullah, setelah ada terjadi penenggelaman daratan, ya maka Allah akan mengirimkan angin. Anginnya lembut, kalau bisa dikatakan angin sepoi-sepoi adik-adik. Kak Vicky, kalau aku lagi capek terus aku duduk misalkan di lantai 2, rumahnya tingkat itu adik-adik ya, di balkon, terus ada angin sepoi-sepoi adem, aku jadi pengen tidur. Ngantuk ya adik-adik ya. Angin sepoi-sepoi, angin yang semilir gitu adik-adik, bisa bikin kita ngantuk. Nah anginnya seperti itu, bukan angin tornado, bukan angin puting beliung, bukan, tapi ini angin yang lembut, lebih lembut dari sutra, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi angin ini kalau mengenai orang-orang yang beriman, mengenai orang-orang Islam, maka orang-orang beriman tersebut langsung meninggal adik-adik. Ya, kenapa Kak Vicky? Kok bisa begitu? Kasihan dong orang-orang yang beriman. Kasihan dong orang-orang Islam. Nah, ada hikmahnya adik-adik. Mungkin terlihat Allah itu kayak, kenapa kok yang meninggal orang-orang yang rajin sholat misalkan, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan, Sang Pencipta.
Kenapa enggak orang-orang kafir yang meninggal? Ada hikmahnya adik-adik. Apa tuh hikmahnya? Hikmahnya adalah orang-orang beriman Allah wafatkan dulu sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, jadi orang-orang beriman, orang-orang Islam itu tidak akan ada yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Orang-orang beriman gak akan melihat gunung diangkat sama Allah terus diadu berubah jadi debu. Mereka gak melihat bagaimana langit digulung sama Allah, matahari ditabrakkan dengan benda-benda planet yang lain, lalu lautan yang tadinya air berubah jadi api. Ya, diriwayatkan ya orang-orang yang perempuan lagi hamil adik-adik tiba-tiba melahirkan, saking ketakutannya, saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, jadi sebelum hari kiamat Allah tegakkan, orang-orang beriman Allah wafatkan dulu. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Kak Fikih, nanti hari kiamat itu hanya disaksikan sama orang-orang kafir saja ya? Hanya dilihat oleh orang-orang kafir saja? Iya adik-adik rahimakumullah. Ya, karena sebelum kejadian hari kiamat itu tiba, Allah ini tadi mengirimkan angin yang lembut, lebih lembut dari sutra, yang kalau mengenai badan mereka maka mereka langsung meninggal, langsung wafat. Ya, begitu adik-adik. Jadi kalian gak usah khawatir, aduh Kak Fikih, nanti kalau aku ngelihat hari kiamat gimana? Kalau kalian masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, masih sholat, masih rajin ibadah, gak usah khawatir adik-adik ya. Makanya kemarin ada tuh ribut-ribut ya. Ada orang ya udah bilang nanti hari kiamat sebentar lagi mau terjadi. Wah, Dajjal nanti akan keluar di tahun sekian. Nah, itu hati-hati adik-adik ya. Banyak orang-orang yang sok tahu ya. Walaupun ustadz, walaupun kiai, mereka itu tidak baik kalau mereka bisa mengatakan nanti Dajjal keluar tahun ini, nanti Ya'juj Ma'juj keluar tahun ini, nanti Imam Mahdi keluarnya tahun ini. Nah, itu apa namanya? Tidak bagus ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyebutkan tahunnya, kapan keluarnya, kapan terjadinya, seperti itu ya. Kayak ini nih adik-adik ya, yang kita sudah bahas, ada penenggelaman daratan, munculnya angin. Rasulullah tidak menyebutkan tahunnya, tidak menyebutkan harinya kapan, tidak. Rasulullah hanya mengabarkan ya bahwa itu nanti akan terjadi di akhir zaman ya. Begitu adik-adik. Nah, nih anginnya lebih lembut daripada sutra. Ini ada yang tahu nggak adik-adik? Ini bunga apa namanya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Bunga dandelion. Bunga dandelion itu kalau misalkan kalian cabut adik-adik, kalian tiup, wah ini bunganya tuh copot semua ya. Jadi kayak anai-anai begitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa jadi ilustrasi. Nah, ketika semua orang beriman sudah wafat, adik-adik rahimakumullah, maka yang tersisa di muka bumi ini adalah orang-orang kafir lagi fasik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada sejelek-jeleknya manusia. Hadis riwayat Muslim. Ini cuma gambar ilustrasi aja ya adik-adik ya. Begitu. Nah, yang terakhir,
munculnya api yang menggiring manusia ke arah Syam. Nah, Syam tuh mana Kak Fikih? Syam itu di daerah mana? Nah, nanti Kak Fikih akan tampilkan petanya adik-adik ya. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul api dari Hadramaut, yaitu di daerah Yaman. Kalian bisa klik di Google Map adik-adik, klik Hadramaut Yaman, nanti ada tuh daerahnya ya, muncul. Akan muncul api dari Hadramaut, yaitu dari Yaman sebelum hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh api akan menyergap kalian yang akan padam di satu lembah yang bernama Barhut." Mungkin Barhut ini di daerah Syam adik-adik ya, karena api ini berasal dari daerah Yaman, dari arah selatan bumi, menggiring mereka ke arah utara sampai ke Syam. Ya. Dan api itu akan mengepung manusia. Di dalam api tersebut terdapat siksaan yang sangat pedih. Maksudnya mungkin nanti ada orang-orang yang kebakar adik-adik, yang nggak bisa kabur, yang nggak bisa melarikan diri, akhirnya mereka terkena api tersebut, mereka terbakar. Dan api itu kata Rasulullah akan menghancurkan jiwa dan harta. Menghancurkan jiwa maksudnya apa? Merenggut orang-orang yang terkena api tersebut jadi meninggal. Lalu bangunan-bangunan, rumah-rumah, kendaraan-kendaraan itu akan hangus terbakar semuanya. Serta api tersebut akan mengelilingi dunia dalam waktu 8 hari. Masya Allah adik-adik. Jadi seluruh dunia itu terkena api selama 8 hari. Waktunya cuma 8 hari. Berarti kalau ada orang jalan atau misalkan naik mobil gitu adik-adik ya, berarti api ini berjalan dengan cepat adik-adik. 8 hari bumi semuanya hangus terbakar. Dan api tersebut terbang seperti terbangnya angin dan awan. Malam harinya lebih panas daripada siang harinya. Tuh bayangin adik-adik, kalau kita kan siapa yang tadi siang keluar? Kak Fikri tadi siang keluar beli makan, panas banget Kak Fikri, adik-adik ya. Itu Kak Fikri ada alergi kulit adik-adik, kalau kena sinar panas matahari itu langsung gatel-gatel. Nah tadi keluar Kak Fikri kena panas matahari, langsung gatel-gatel tangannya, saking panasnya tadi. Nah berarti panasnya itu di siang hari, malamnya lebih panas lagi kata Rasulullah. Nggak kebayang. Kak Fikri ada AC nggak? Waduh Kak Fikri nggak tahu tuh adik-adik ya. Mungkin udah kemakan api semuanya ya. Dan api itu memiliki suara seperti gemuruh petir. Oh, Masya Allah. Berarti seram sekali nih adik-adik nih. Ya, siapa yang mau melihat api ini adik-adik? Ada yang mau ngelihat nggak? Ada yang mau merasakan nggak adik-adik? Hah? Mau. Kok malah mau sih, aneh. Penasaran ya adik-adik ya? Oh, ada juga yang nggak mau. Iya, jangan ya, nggak mau ya. Serem adik-adik. Ya, kalau kita ngelihat rumah orang, nauzubillah kebakaran aja kita ngumpet takut. Atau kalian lagi jalan nih naik motor sama Abi, dijemput pulang sekolah sama Umi, tiba-tiba ada petir menyambar, dor, kalian takut. Apalagi ini adik-adik, apinya besar, berjalan dengan cepat, suaranya menyeramkan. Kalau kalian lihat, bisa-bisa kalian nangis, ya, begitu ketakutan. Nah, adik-adik rahimakumullah,
Berikutnya, kata para ulama, api tersebut menggiring manusia menuju arah Syam. Jadi api itu berada di belakang mereka, adik-adik. Ada hadis yang disebutkan, cuman Kak Vicky belum ngecek ya hadis itu sahih atau tidak. Jadi api tersebut selalu ada di belakang. Jadi ini adik-adik kan kalian lihat nih, ada rombongan orang berjalan. Jadi orang-orang ini berjalan terus, ada yang naik onta, satu onta 5 orang, satu onta 10 orang, dinaikin tuh mama mereka adik-adik ya, naik kendaraan itu adik-adik ya. Di belakang mereka ada api yang ngikutin terus. Di hadis tersebut diriwayatkan ya, ketika mereka tidur apinya tetap di situ nungguin ya, sampai mereka di daerah tadi yang namanya di di lembah di lembah Barhut. Di lembah Barhut dekat di daerah Syam, baru api itu padam. Nah, semua manusia ngumpul di situ adik-adik. Kak Vicky, Syam itu di mana nih? Syam itu di sini nih adik-adik. Nih ya. Jadi ini di atasnya Arab Saudi. Nah, di atasnya Arab Saudi, dekat daerah Palestina, dekat daerah Suriah, dekat sebagian daerah Yordania, ya. Ini bisa kalian lihat di peta ya, atau nanti kalian bisa lihat di Google Map. Nah, jadi orang-orang semua berjalan dari seluruh muka bumi adik-adik ngumpul di titik ini. Ketika mereka sudah ngumpul di titik ini semua, barulah Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Hari kiamat terjadi di hari Jumat adik-adik. Ya, hari kiamat terjadi di hari Jumat. Yang melihat atau yang mendengar pertama kali sangkakala ditiupkan adalah seorang pemuda yang lagi ngasih minum untanya. Jadi dia lagi ngasih minum unta, lagi mandiin untanya, tiba-tiba ada suara sangkakala dibunyikan. Nah, ketika itu suara sangkakala yang pertama semua orang kaget. Bunyi apa itu? Bunyinya berasalnya dari langit adik-adik, bukan dari bawah bumi, dari langit. Ya, begitu. Ya, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari, kita akan mengenal tiupan-tiupan sangkakala ya adik-adik rahimakumullah. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan, yang mau bertanya sebut namanya. Siapa ini? Saya. Namanya siapa? Namanya Id. Iya. Id, apa pertanyaannya? Kenapa kiamat datangnya hari Jumat? Kenapa hari kiamat kok terjadinya di hari Jumat? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan ya adik-adik ya, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini atas kehendaknya Allah, dan Allah juga yang akan menghancurkan alam semesta ini atas kehendaknya Allah juga. Jadi terserah Allah mau kiamatnya hari Rabu, hari Kamis, hari Senin, mau hari Jumat, itu haknya Allah. Kita nggak bisa bertanya, wahai Allah, kenapa kok hari kiamatnya hari Jumat? Kenapa? Itu terserah Allah ya, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa? Namanya? Mahir, namanya Mahir. Bukan? Iya, silakan.
Apa pertanyaannya? Wah, sudah adzan adik-adik rahimakumullah ya. Yang kena api semuanya. Yang kena api semuanya, kenapa? Pertanyaannya kurang jelas. Baik adik-adik. Yang kena api orang manusia atau orang kafir doang. Oh iya, pertanyaannya yang terkena api itu orang-orang beriman atau orang kafir saja. Nah, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan adik-adik ya, yang terkena, yang digiring api dari arah Yaman itu adalah orang-orang kafir saja. Orang-orang beriman sudah nggak ada, sudah meninggal kena angin yang lembut tadi. Mungkin ini saja adik-adik rahimakumullah, karena sudah adzan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.